Perkenalkan, nama saya Anissa Seranita dari kelas 10 IPS 2. Saya ingin mengisi tugas proyek ekonomi saya dengan membawakan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Liberal dan Campuran. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini juga dikenal dengan sebutan ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Sistem ekonomi liberal bergantung pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Dalam hal perekonomian, pemerintah nggak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi pasar, yaitu semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yuk lebih mengenal sistem ekonomi pasar atau liberal. Setiap individu atau swasta bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimilikinya. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri. Yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yuk, lebih mengenal sistem ekonomi komando atau terpusat. Individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang keempat, hak dan kebebasan individu tidak diakui negara. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur pemerintah. Sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, kita lebih mengenal sistem ekonomi campuran. Yang pertama merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar bebas dan komando. Pasar barang modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai pemerintah. Yang ketiga, peran pemerintah dan swasta berimbang. Yang keempat, pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Itulah penjelasan tentang sistem ekonomi liberal dan campuran. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa.